kasih Tuhan. Belum terdengar semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini. Saya percaya setiap kita hadir hari ini dengan penuh sukacita, kita bawa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mazmur 7 ayat 17 menuliskan, betapa aku bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Aku akan menyanyikan puji-pujian bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita menundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan, setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan berbagai keadaan, tapi kami punya satu kerinduan yang sama Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kayak mau menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami mau ditegur melalui firman-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak dengan tangan yang kosong, tapi kami boleh mendapatkan satu berkat yang baru yang boleh kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau sepanjang hidup kita cuma mau ngandalin Tuhan doang. Kita nggak mau ngandalin pribadinya kita sendiri, tapi kita mau full mengandalkan penuh sama Tuhan aja. Kita nyanyikan pujian Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan sepenuh hati kita mau nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kami memerlukan Kau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang ku andalkan, Melebihi siapapun, siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. sekali lagi panggil dia Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari semua dengan sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan kami hanya mengandalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Daniel pasal 9 ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Tuhan, benar kata firman Tuhan, bahwa kami, anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini, kami telah berbuat dosa. Kami telah berbuat salah. Kami telah memberontak. Dan kami telah menyimpang dari segala perintah dan peraturan-peraturan Tuhan. Oh Tuhan, mari pagi ini kami yang sudah gagal ini Tuhan, kami yang sudah jatuh, biarlah Tuhan dengan kasih sayang Tuhan Engkau layak untuk mengampuni kami, untuk menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan pagi ini. Kalau ada pikiran-pikiran kami yang tidak baik, kalau ada hati kami yang jahat, mungkin perbuatan dan perkataan-perkataan kami selama seminggu ini, bila itu menyakiti saudara-saudara kami yang lain, ataupun juga hal-hal yang kami buat baik sengaja maupun tidak sengaja, oh Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni kami hari ini. Sehingga kehadiran kami di sini Tuhan menjadi satu kehadiran yang disukai oleh Tuhan, karena kami datang dan mengaku dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon Tuhan, terima kami dan ampuni kami. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita mau nyatakan, Bila Engkau tak besertaku, kami gak mau berjalan Tuhan. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tadi mungkin belum sempat kasih senyum ke kanan kirinya, boleh berikan senyuman terbaik, kasih tos buat kanan kirinya ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang kita punya panggilan khusus untuk terus melayani Tuhan, menceritakan siapa Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Karena kita semua adalah pekerja Kristus. Mari jemaat kita naikkan satu pujian, pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
kasih, bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa. Ya Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus. Jemaat saja katakan bukan sembarang. Yes, dia yang luar biasa. Hanya anugerah, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi. Sekali lagi ya, bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Aku luar biasa. Ya Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Sungguh hanya anugerah semata aja kita boleh jadi anak-anaknya Tuhan, boleh jadi pekerja-pekerja Tuhan. Coba sekarang senggol lagi kanan kirinya, bilang jangan lelah ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian, jangan lelah untuk melayani Tuhan. Dengan penuh semangat lagi kita mau memuji Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke Bapak Ibu, di bagian refnya ini ada gerakannya. Saya mau ajak kita semua untuk bergerak bagi Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap, sekali lagi menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dalam pujian yang kita naikkan, kita benar-benar mau jadi pekerja Kristus yang gak pernah lelah. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan bersama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Contoh Risman. Sebelumnya saya mau ngajak kita menyanyikan satu pujian yang indah sekali, yang menguatkan saya juga bahwa di dalam segala keadaan, mau kita waktu kurang, mau kita waktu berlimpah pun, Tuhan selalu ada buat kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan sekali Yesus, selamanya kita akan tetap percaya sama Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru
harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, kesempatan ini adalah kesempatan di mana kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami meyakini satu hal, manakala firman itu menegur, biarlah hati kami seperti tanah yang siap digarap. Manakala firman itu menghibur, biarlah hati kami pun seperti tanah yang siap menerima sukacita dari firman Tuhan. Manakala firman memberitakan hal-hal yang mendukakan hati kami, biarlah kami mengalami pertobatan di dalamnya. Bapa di dalam surga, berkati hari ini kami mau belajar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Kepala Gereja. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Lagunya semangat, masa kita nggak semangat ya. Oke Bapak Ibu. Pagi ini saya bersyukur dapat kesempatan kembali memberitakan firman Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan. Sebelum melihat firman Tuhan, saya mau tampilkan satu. Oke, tampilkan aja yang presentasi saya. Oke, saya mulai dari sini dulu. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya sempat kecelakaan ya. Bapak Ibu juga pernah dengar kan? Tanggal 26 Agustus saya kecelakaan, ada di Lampung. Saya cuma mau bilang begini, terima kasih buat Bapak Ibu atas perhatiannya. Nah, yuk kita lihat apa yang terjadi dengan saya Bapak Ibu ya. Ini bukan firman Tuhan, tapi saya pengen ucapkan terima kasih. Kalau belum lihat videonya, ini videonya. Coba putar videonya. Enggak jalan ya? Oh, ulang. Coba ulang. Ini motor saya, ada yang rekamin coba. Tuh saya tuh ya, tuh saya tuh. Sorry, sebelah sini. Coba ulang lagi sekali lagi dong. Cup. Nah, tuh motor saya tuh. Jadi saya sebelah kiri. Nah, ini motor. Ya, saya sebelah kiri. Tuh duduk tuh. Ya. Oke, baru ke slide saya. Cup. Sebenarnya ada banyak videonya. Jadi saya terkenal satu hari itu ya di kota kecil. Kota kecil terkenal lagi kan. Terkenal kecelakaan. Ada jemaat yang saya layani juga lewat. Bang dada-dada dengan saya Bapak Ibu. Maksudnya saya dada-dada, aman, saya bilang sip, mantap, saya bilang begitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini fotonya tuh. Makasih buat perhatian Bapak Ibu. Jadi pesannya hati-hatilah di jalan. Udah hati-hati aja masih tabrak ya, apalagi hati-hati. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita langsung ke firman Tuhan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tema kita pada pagi hari ini, tidak cukup hanya beriman dan setia. Mari kita buka Markus 10. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ke 27, ada dua bagian firman Tuhan, satunya di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Injil Markus pasal 10 ayat 17, pasal 10 ayat 17 sampai ke 27. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita bacanya secara bergantian ya. Saya akan terlebih dahulu membaca Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27, nanti dilanjutkan dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Saya akan mulai terlebih dahulu. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ada orang berlari
ngejar Yesus berlutut lagi. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 18. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu, ada orang datang kepada Yesus berlari, berlutut, nanya cara saya supaya memperoleh hidup yang kekal apa? Yesus kasih tahu apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci pada waktu itu ya. Lalu orang ini ngomong lagi, udah kuturutin. Nah, kira-kira nih dia pengen memverifikasi, benar nggak ya yang saya lakukan selama ini? Udah kuturutin, kira-kira gitu ya. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kenapa? Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 22. Ayat yang ke-23, lalu Yesus memandang. Nah ini sekarang Yesus tadi memandang dia, belum belas kasihan, sekarang Yesus memandang kepada muridnya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. 24. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Yang pertama dulu, nanti kita membaca 2 Petrus. Bapak Ibu, ada orang datang kepada Tuhan Yesus, berlari, berlutut. Bapak Ibu bayangin nih, orang ini kira-kira mau ngapain ya? Berlari, berlutut Bapak Ibu. Sujud, nanya sama Tuhan Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang tertulis? Tentunya dalam Taurat. Dia sebutin semuanya ya. Bagus kata Yesus ya. Jadi Yesus tidak mempersoalkan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Bagus. Baca Alkitab bagus nggak? Bagus dong. Kira-kira kalau kita datang sama Tuhan Yesus, gimana caranya masuk surga ya? Apa yang tertulis di Alkitab? Ternyata kita hafal nih 10 perintah Allah. Yesus jawabannya apa? Bagus, bagus loh. Bagus ya Bapak Ibu ya. Kurang satu kata Yesus. Pergi jual hartamu bagikan kepada orang miskin. Wah, terkejut dia. Pergi jual hartamu bagilah kepada orang miskin. Sebenarnya Bapak Ibu, ada versi yang lain itu di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Lalu di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Sama, persis sama. Hanya ekspresinya aja beda. Ini ekspresinya kalau di tempat yang lain orang muda yang kaya. Kalau di sini kan tidak disebutkan dia muda apa tua ya. Pokoknya ada orang aja datang pada Tuhan Yesus. Ada yang menyebutkan juga pemimpin yang kaya. Nah, tidak penting itu. Tapi intinya dia datang pada Yesus berlari dan berlutut. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang firman Tuhan itu bagus banget gak? Bagus banget. Rajin berdoa, baca Alkitab. Bapak Ibu boleh sebut semua disiplin rohani bagus apa bagus? Bagus banget Bapak Ibu. Sama seperti orang ini punya disiplin rohani. Konon katanya Bapak Ibu ya, orang Israel itu berpuasa kira-kira seminggu berapa kali? 2 kali kan? Seminggu 2 kali. Seminggu sekali. Setahun berapa kali? Ya kali aja kali minggunya ya. Lebih banyak mana Bapak Ibu sama yang sebelah sana? Ya banyak mereka dong. Betul nggak? Tapi ada yang melakukan itu bahkan lebih ekstrim Bapak Ibu. Bisa seminggu 2 kali. Kenapa? Untuk mencari petunjuk Tuhan dalam hidup ini. Bahkan mereka memberi sedekah. Konon katanya Bapak Ibu ya, kalau mereka memberi sedekah itu ya, di Alkitab tuh ada. Kalau tangan kananmu beri sesuatu, jangan ketahuan tangan kirimu kan ya. Tapi orang Israel ini unik. Jadi kalau dia beri sedekah, dia bawa lonceng Bapak Ibu. Loncengnya kecil di sini nih, diikat di pinggang ya.
Bapak Ibu bayangin baju mereka itu bukan baju zaman sekarang. Zaman dulu ada jubah. Ada loncengnya tuh. Dia bunyikan loncengnya kring 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 kring. Orang tuh ngumpul. Dia udah tahu kalau nggak mengumumkan dia baik hati, dia baca firman yang lengkap, dia berpuasa, dia kasih sedekah. Coba bayangin. Ini orang Israel. Budaya ya. Jadi pada waktu itu memang diumumkan kebaikan hati, diumumkan. Oh, Pak si Anu ternyata udah kasih persembahan nih. Pantesan kemarin di rumah ibadah banyak tuh uang masuk, ternyata ada dia. Nah gitu tuh orang Israel. Oh ternyata yang rajin doain si bapak bapak ini ya. Soalnya dia ngomong tadi, begitu tuh orang Israel. Nah Bapak Ibu, Tuhan tidak mempersoalkan disiplin rohani kita. Tetapi ternyata ada orang yang ingin aja membenarkan tindakannya. Ya kan? Mari kita membuka di dalam 2 Petrus. Nah sekarang 2 Petrus 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1 juga. 2 Petrus 1 ayat 5 ya, 1 ayat 5. Sudah dapat Bapak Ibu? Nah, mari kita baca bergantian. Ini sebenarnya panjang pembacanya tapi saya potong dari sini. Ayat 5 saya baca 6, demikian seterusnya sampai 9 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Ayat 9 sama-sama 3, 2, 1. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, Petrus 2, surat Petrus tentu ditulis oleh si Petrus sendiri. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, cukup gak sih dalam hidup ini kita tuh memiliki iman dan setia? Cukup gak kira-kira? Sangat-sangat cukup membawa kita masuk surga. Tetapi karena kita masih di dunia, itu gak cukup. Saya ulang Bapak Ibu ya. Cukup nggak di hidup ini kita punya iman dan setia? Cukup membawa kita masuk surga. Tetapi karena kita hidup di dunia itu nggak cukup. Kenapa demikian? Karena di dunia ini kita berhadapan bukan saja dengan urusan rohani. Urusan duniawi juga ada. Banyak urusan rohani apa urusan duniawi di dunia? Duniawi tentunya. Makan minum kan urusan duniawi itu. Apalagi sekolah anak, bekerja itu kan urusan duniawi, betul ya? Nah saya pernah baca satu buku, slide selanjutnya. Saya pernah baca buku, ini buku lama sekali saya baca ya. Judulnya Karir, Panggilan atau Pilihan. Saya bingung waktu itu, kalau kita kerja itu panggilan bukan ya, jangan-jangan pilihan kita. Ternyata Bapak Ibu saudara Tuhan, setelah saya baca buku ini saya simpulkan satu. Orang Kristen jangan cuman tahu isi Alkitab, tapi bagaimana menghidupi kehidupan Alkitab itu di dalam kehidupan keseharian. Kita kan di dunia. Misal firman Tuhan katakan, orang yang rajin pasti dapat makan. Jangan makan kalau nggak kerja, misal nih ya, ayat firman Tuhan ngomong begini. Berarti kita mesti kerja dong. Kalau kita cuma mempercayai firman Tuhan tanpa mengusahakan pekerjaan, nggak bisa tuh. Nah, kira-kira buku ini akan ngomong seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, pengetahuan kita akan firman Tuhan bagus banget. Banyak, saya tidak meragukan Bapak Ibu pasti berdoa. Saya juga tidak meragukan Bapak Ibu pasti punya disiplin yang rohani. Ada berpuasa dan sebagainya bahkan rutin. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kehidupan kita di dunia ini kita harus jalani dengan satu lagi nih. Nah seperti yang tadi kita baca. Kurang satu Bapak Ibu. Selalu kurang satu, gak usah banyak lah, kurang satu. Kan punya sesuatu nih di hidup kita ya. Punya uang, punya harta. Bagikan ke orang miskin. Nah firman Tuhan udah jelas. Seperti ini aja. Ada yang mau? Saya pengen tanya Bapak Ibu. Cuman kurang satu kok, enggak diminta 10, satu aja. Punya uang kan? Ko Hendrik punya uang kan? Punya uang. Kok bagiin tuh ke tukang parkir. Cuman begitu aja. Cuman satu kok Jomo, cuman satu kurangnya. Punya kan? Minimal uang di dompet punya dong, ya punya. Keluar sekarang bagikan. Cuman begitu aja sederhananya. Kenapa orang ini sedih? Karena dia punya banyak harta. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ini sebuah realita hidup. Saya pengen gambarkan kira-kira begini. Oke, saya selanjutnya. Mudah-mudahan kelihatan ya.
iman, setia. Nanti kelewatan. Jangan terlalu cepat. Ya, kesimpulan cup. Selesai, oke. Selesai udah, tenang aja ya. Saya gambarin mudah-mudahan nyambung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini iman ya, iman Risman bukan Bapak Ibu ya. Iman, terus setia, ini maju. Ada kesetiaan. Kalau dalam bahasa Inggris bagus nih. Kata yang sama cuma ditambah ujungnya aja. Faithfulness, cuma gitu aja. Memang kayaknya nggak ada kerjaan ya kata ini ya, berkembang terus. Tapi maksudnya Bapak Ibu, kenapa saya munculkan kata ini dalam bahasa Inggris kecil ya? Itu kan kata yang sama, cuma ditambah dikit jadi setia. Ditambah lagi jadi kesetiaan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau posisinya di sini saya, di situ Tuhan, saya harus ke sana tuh. Maju. Nah itu makanya perjalanan seumur hidup. Kalau kita mau bicarakan kita ini harus seperti Tuhan Yesus. Itu perjalanan seumur hidup. Itu wajib banget hukumnya. Kenapa? Kita beriman. Nah, beriman itu sederhananya begini, beriman itu kita ke Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, hubungan kita dengan Tuhan. Mudah-mudahan saya kasih begini, Bapak Ibu bisa mengarah ke sana. Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar ada namanya Kristen progresif. Wah, progresif nih, repot juga ya. Sebenarnya ada iman yang disebut iman progresif. Iman progresif itu dari titik ini bergerak ke sana, itu progres maksudnya. Ya, progres, maju ke depan. Iman kita harus maju ke depan, nggak bisa di sini terus. Ini beriman, tapi nggak kerja, ya nggak bisa. Beriman itu kita mesti berjalan. Nah itu tuh. Selangkah, 2 langkah, ya sampai nyampe ke ujungnya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Ini tujuan utama orang Kristen. Punya iman, harus setia, sampai menuju kepada kesetiaan. Gampang sesimpel ini. Jadi kalau kita bicara tentang iman, kesetiaan itu hubungan saya dan Tuhan. Slide selanjutnya. Saya gambarkan sederhana begini nih. Saya pakai nama anak-anak youth ya. Jadi beriman itu ke atas. Saya Tuhan. Tetapi ada satu tanggung jawab orang Kristen. Ke samping. Sama. Ini saya Risman. Di kiri saya ada Nando, di kanan saya ada Angel. Tugas kita nyamping Bapak Ibu. Tentu ke atas itu beres masalah kita. Maksudnya apa? Kalau kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang ke gereja, itu kan membangun hubungan kita dan atas. Beriman tuh, setia tuh. Tapi nggak cukup. Alkitab sebutin. Kurang satu, pergi dan jualah. Nah, tanggung jawab saya adalah sesama. Ini yang repot, seumur hidup. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Ada tanggung jawab sosial di mana kita hadir. Bagi keluarga kita. Aneh kan ya kalau kita sebagai anak Tuhan, tetapi di keluarga tidak menjadi seperti anak Tuhan. Hanya cuma dalam gereja. Misal, contoh. Kita terkenal baik di dalam rumah Tuhan, tetapi di luar gereja, wah mungkin ada orang yang komentar, wah orang ini kalau ketemu, waduh gak usah deket-deket lah. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, itu artinya apa? Kesamping. Paling sulit. Seriusan, Bapak Ibu boleh lakukan coba, apa yang firman Tuhan katakan barusan tadi. Kurang satu, pergi jual, sedih dia. Kenapa? Ini problem kita kan. Makanya Bapak Ibu, iman itu harus diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Saya hari ini sampaikan renungan kepada anak-anak youth. Sederhana, belajar memuji. Saya cuman ajarin belajar memuji temanmu. Coba puji sampingmu. Bingung dia memuji apa? Karena kita nggak terbiasa kan ke samping kan. Kita selalu bisa memuji Tuhan. Tapi kenapa memuji samping kita susah? Saya juga sulit kok memuji orang lain, sulit. Tapi saya belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kan sederhana. Nggak diminta keluar duit kan. Puji. Senyum. Ramah seorang terhadap yang lain. Yuk kita praktekin yuk. Coba. Jangan suami istri dah ya. Oh, bolehlah suami istri. Kadang-kadang suami istri juga susah memuji. Betul nggak? Boleh nih. Coba Ko Hendrik. Puji istri Ko Hendrik coba. Puji. Lihat dulu. Puji. Percaya. Saya udah buktikan. Waktu dipuji senyum. Coba Ci, cemberut Ci. Ko Hendrik puji ya. Ko Hendrik puji. Cemberut coba. Puji sesuatu yang pastikan istri Ko Hendrik bakal senyum. Coba puji. Saya pengen tahu. Coba puji gimana? Puji kok. Lebih cerah. Maksudnya apa nih? Akhir bulan nih kok. Oh wajahnya. Coba gini, puji sesuatu yang kita tuh
dia mungkin nggak kepikiran, tapi waktu kita puji senyum. Coba Ko Akyong, puji Ko Akyong. Coba. Puji. Puji sesuatu yang bikin istri Ko Akyong senyum, coba. Iya. Tahu nggak kenapa? Tadi kan saya udah kasih tahu ya, kita sulit mempraktekkan kan, sesimpel itu. Tapi kalau masalah memuji Tuhan, jago kita angkat tangan. Kenapa memuji sekeliling kita sulit? Saya juga sedang belajar, kan tidak ada orang yang sempurna. Betul nggak? Ko Jomo coba. Karena ini deketan makanya saya minta, coba puji Ko Jomo. Apanya yang berbeda dari istri Ko Jomo hari ini, coba puji. Bikin dia senyum. Ngomong sama dia dong, jangan ngomong sama saya. Lain ceritanya. Coba Ko Jomo, coba lihat gitu kan. Jangan saya sama Selda terus praktekin ya. Coba Ko Jomo, coba puji coba. Saya pengen tahu. Asik ya. Kemarin gak datang ya kok? Oh dari Italia. Pantun, cakep ya. Misal. Wah kayaknya bagus, tepuk tangan dong ya. Memuji, sesederhana itu. Tapi kenapa ini masalah? Karena tadi, kita mah gampang memuji Tuhan. Jadi orang ini pengen membenarkan, udah bener belum? Saya dalam hidupan sehari-hari ya, saya kan hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita itu ya, jujur aja, selama 7 hari, 6 hari lebih banyak di mana? Itu aja udah. Ini ada contoh, oke. Slide saya selanjutnya. Ini contoh ya, ini orang terkenal sekali nih ya. Walaupun botak tapi terkenal Bapak Ibu. Tahu orangnya? Oke, slide selanjutnya. Mahatma Gandhi. Terkenal banget ya, orang India terkenal banget. Dia ini Bapak Ibu, jadi pada waktu itu ceritanya, India itu dijajah sama Inggris. Nah, Inggris itu sampai sekarang ya, merupakan salah satu negara kerajaan yang menganut keyakinan Kristen, bukan Katolik, Kristen. Nah, Inggris itu datang tuh ke India, menjajah orang India pada waktu itu. Nah, Mahatma Gandhi termasuk orang yang mendapat keuntungan karena penjajahan. Kenapa? Karena dia dapat beasiswa dan sekolah di Inggris ya. Kalau tidak salah sarjana hukum dia. Sekolah ke Inggris, diterima di Inggris. Terus di sana ternyata dia melihat ternyata kehidupan di Eropa itu luar biasa bagus. Akhirnya diajaklah oleh teman-temannya ke gereja. Diterima dia di sana, walaupun kulitnya warna hitam ya, diterima. Akhirnya dia baliklah ke India dengan gelar kesarjanaannya ya, sarjana hukumnya dia. Ternyata waktu dia mau masuk gereja di India, yang memang kebanyakan mayoritas adalah orang-orang Inggris pada waktu itu, karena India kan belum menjadi Kristen dan sampai sekarang pun bukan negara Kristen walaupun ada. Ditolak Bapak Ibu sama orang-orang yang pada waktu itu ada di India dan mereka adalah notabene-nya orang-orang Inggris. Kenapa ditolak? Cuma masalah warna kulit. Akhirnya dari situ dia mulai kecewa dengan orang Kristen. Bapak Ibu sekalian Tuhan, beberapa waktu setelah peristiwa itu ya, terjadi revolusi di India ya, dan dia salah satu penggeraknya. Bahkan dia punya baju yang sangat-sangat ikonik, cuman baju putih gitu aja, dan jalan kaki itu dibuat patung juga begitu aja orangnya. Ada satu wartawan nanya kepada Mahatma Gandhi ya, selama ini kami tahu bahwa Mahatma Gandhi itu sering beribadah waktu di Inggris di gereja. Kenapa kau nggak jadi Kristen? Itu pertanyaan wartawan ini. Jawabannya sederhana. Saya bukan nggak suka sama Tuhan Yesus kalian. Bagus banget, khotbah di bukit saya praktekkan dan saya omongin kepada banyak orang. Dan itu menjadi gerakan saya untuk memperjuangkan India ini. Bapak Bu, orang kagum dengan Tuhan Yesus loh. Dari baca Alkitab. Tetapi waktu saya lihat anak-anak Tuhan, orang Kristen, kok nggak seperti Tuhan Yesus ya? Nah, Bapak Ibu kalau dengar kayak gini gimana tuh? Ini contoh pertama nih. Karena memang sulit kalau berhubungan dengan samping-samping ini. Kalau memuji Tuhan mah gampang kita. Nggak ada masalah. Mahatma Gandhi. Contoh yang kedua, selanjutnya. Nah ini nih. Ini contoh yang pasti Bapak Ibu juga kenal ya. Ibu Teresa. Dari Kalkuta. Kalkuta ya kalau nggak salah ya. Di India juga, kebetulan di India. Bapak Ibu, satu waktu si Ibu Teresa ini, dia kan memang dia panggilannya untuk kepada orang-orang miskin ya. Satu waktu dia ketemu dengan satu anak Bapak Ibu. Wah anak ini ya, nggak tahu di India tuh memang kayak begitu ya. Nggak diurus sama orang tuanya, diambil sama Ibu Teresa, dibawa ke panti asuhan. Bapak Ibu tahu nggak?
Mudah-mudahan tidak ada yang makan ya. Itu anak yang sampai kepalanya ada ulat belatungnya gitu Bapak Ibu. Enggak diurus, dia mandikan, dia bersihin. Bahkan ini ada fotonya tuh. Tapi bukan anak ini ya. Dia suapin Bapak Ibu. Ibu Teresa. Dia sangat suka sama anak-anak. Sederhana. Maksud saya apa Bapak Ibu? Kita meragukan enggak Ibu Teresa enggak percaya Tuhan Yesus? Enggak lah ya. Tetapi orang lihat dampaknya luar biasa. Begitulah kehidupan orang Kristen. Kurang satu, pergi jual hartamu. Sulit ya? Oh, saya nggak punya harta. Percayalah, kalau kita mau memberi jangan tunggu banyak dulu. Percaya aja, karena waktu kita tidak punya pun bisa memberi, itu luar biasa. Ibu Teresa pernah ngomong satu kalimat, saya lupa kalimat persisnya tapi kira-kira begini. Kalau andai kata pada hari Natal, orang Kristen tidak merayakan Natal seperti di Eropa. Uangnya dikumpulin aja. Jadi nggak usah mewah-mewah tuh, nggak usah hias pohon Natal, nggak usah ada panitia Natal lah, nggak usah ada seksi konsumsi, ya sederhananya pakai bahasa saya. Nggak usah mewah-mewah, tapi uangnya dikumpulkan. Satu kali aja, saya cuma minta satu kali aja, kumpulkan. Itu bisa menghidupi berapa banyak negara miskin di dunia. Itu Ibu Teresa ngomong. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita kalau dengan Tuhan mah gampang. Dengan sesama kenapa sulit? Ayo pulang di tempat ini renungkan, pikirkan. Saya kasih contoh tadi bagaimana memuji. Sebenarnya lebih berat yang Yesus sampaikan. Bagaimana memberi. Bagaimana memberi dari apa yang kita punya. Slide selanjutnya. Iblis itu mengakui kok Yesus sebagai Tuhan. Dia mengakui, dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Cuma satu masalahnya. Iblis tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Itu. Selalu menentangnya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang iblis menggunakan moralitas kita untuk meragukan. Tuh. Contoh gini nih. Saya sih nggak ragu ya, kata iblis ya. Kamu pasti percaya sama Yesus. Nggak ragu, saya nggak ragu. Bener dah. Tapi kadang-kadang apa? Diri kita dibuat bingung. Coba kamu pikir-pikir. Nah itu tuh. Jadi Bapak Ibu maksudnya apa? Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak ada yang meragukan. Bahkan iblis aja percaya kok Yesus sebagai Tuhan. Meyakini, cuman dia nggak mau sujud aja. Tetapi apa yang membuat kita tidak berani mempraktekkan kehidupan kekristenan kita? Karena tadi seringkali kita diperhadapkan dengan, aduh saya aja belum kenyang, gimana memberi ya? Aduh gimana ya? Aduh gimana ya? Aduh bagaimana ya? Nah begitu Bapak Ibu. Jadi pergumulan kita hari ini bukanlah berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi pergumulan kita melawan diri kita bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang berdampak bagi banyak orang. Bapak Ibu tidak dimintakan naik di kayu salib, menyalibkan diri, saya mati untuk semua orang, tidak diminta. Tapi Bapak Ibu diminta untuk bawa dampak bagi dunia ini. Ada banyak orang-orang di sekitar kita perlu ditolong Bapak Ibu. Ada banyak. Gereja harus menjadi penolong. Gereja harus jadi penolong. Bapak Ibu beberapa waktu lalu kan diumumkan ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, tidak ada yang memberi pesan kepada saya, tapi ini hal yang baik. Gereja kita memberikan beasiswa. Bapak Ibu mau gak terlibat untuk menolong banyak orang? Walaupun uangnya kecil, gak apa-apa. Saya merupakan dampak berkat beasiswa juga, saya bisa sekolah. Bapak Ibu ada banyak orang-orang seperti saya di luar sana yang membutuhkan itu. Bapak Ibu mulai dari tempat ini. Mungkin sepele, tapi berpuluh-puluh tahun akan datang, orang itu akan mengalami perubahan. Dia berubah, dia bawa dampak bagi keluarganya. Belajarlah untuk memberikan sesuatu bawa dampak. Tidak perlu nama kita diketahui oleh orang, tidak perlu. Jangan jadi orang Israel yang harus diumumkan, tidak perlu. Tetapi kita bawa dampak bagi banyak orang. Mau pakai nama, nggak pakai nama, terserah. Terserah. Saya punya cerita Bapak Ibu. Ini di gereja saya yang lama. Jadi ada orang tuh yang memberi persembahan. Ini cerita kisah nyata. Ditulis, ya kan ditulis. Dan dia nggak mau pakai nama. Diumumkan tuh NN. Wah, biasanya kan NN. Kalau enggak nomor keanggotaan ya. NN. Hari itu dilihat kayaknya nominalnya salah. Ya kan nominalnya salah. Saya nggak tahu tuh kurang 0 apa kurang berapa gitu. Pokok nominalnya salah. Dia protes dong sama si bendahara. Ya sama bendahara. Bendahara mungkin udah kecampur gitu kan. Jadi bendahara itu merasa benar hitungan itu. Tapi dia ngerasa salah Bapak Ibu. Salah. Akhirnya direvisi dong ya. Direvisi ya.
direvisi. Dan semenjak hari itu makanya lain kali pasti kasih nama katanya kan, kasih nama. Tapi dia nggak mau kasih nama. Kenapa? Merasa janganlah munculkan nama dan sebagainya. Saya cuma mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Waktu kita memberi, tidak usah persoalkan masalah ini kayak bagaimana jadulnya dan sebagainya. Oke, kalau masalah nominal kita bisa diskusikan dan sebagainya. Tetapi jangan sampai memberi pun Bapak Ibu, memberi pun kita masih pikir 2-3 kali. Itu tuh kerjaan iblis. Mengganggu moralitas kita. Salah tuh nolnya. Coba Ko Hendrik, tanya lagi coba tanya. Gitu kan misalnya. Coba tanya. Itu memang kerjaan iblis. Bagian kita adalah memberi. Biarkanlah gereja menyalurkan pemberian kita. Kalau yang saya ceritakan tadi kan memang masalahnya salah. Tetapi ada banyak orang di luar sana tidak persoalkan masalah itunya. Yang penting sudah masuk, sudah memberi. Ada kesalahan pun kan biarkanlah itu salah. Ada orang beberapa begitu. Tapi ada orang yang memang semua data harus jelas. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak disangkali sama iblis. Tetapi dia tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan. Slide selanjutnya. Ini firman Tuhannya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Berkata, hanya satu kurangnya. Cuman satu. Pergi, jualah. Maka engkau akan beroleh hartamu di sorga. Slide selanjutnya ini terakhir. Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Ini pengingat buat kita semua. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Apa? Yang tadi, yang diperintahin tadi ya. Tambahkan iman, tambahkan ini. Ia menjadi buta dan picik. Lupa. Kenapa lupa? Dosanya sudah diampuni. Orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan pasti hidupnya pun berkelimpahan dengan sukacita Tuhan dan memberi. Mau Bapak Ibu? Mau memberi? Mau memberi untuk Tuhan? Amin. Ngomong-ngomong kurang dana berapa kita ulang tahun ini ya? Kurang banyak nih ya. Aplikasikanlah dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka dari itu kami tidak ingin mati secara rohani. Kami ingin hidup secara rohani tetapi hidup juga secara jasmani. Maka dari itu apa yang kami baca, kami renungkan hari ini membawa kami kepada sebuah tujuan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Tentu hubungan kami dengan Tuhan itu sangat penting, tetapi bagaimana kami membina hubungan dengan sesama, menjadi berkat bagi sesama itu juga jauh lebih penting. Bagaimana kami berdampak di kehidupan nyata kami itu juga jauh lebih penting. Bagaimana kami jadi berkat bagi tetangga kami, jadi berkat bagi orang-orang di dalam rumah kami, jadi berkat bagi lingkungan kami bergereja hari ini. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Contoh Risma untuk firman Tuhannya hari ini. Kalau sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan sebagai rasa syukur kita. Sambil menjalankan persembahan kita mau naikkan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Syukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pujian ini kembali. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
pujian ini kembali dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoksologi, kemudian doa berkat oleh Boksu Anton. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus. Ini juga untuk pelaporan beasiswa, untuk dari dana yang kurang itu 700.000. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat yang terpanggil untuk berpartisipasi menjadi donatur dalam program beasiswa ini juga bisa menghubungi Saudara Dani. Ini ada laporan dana masuk sepanjang minggu ini. Lalu saya mengumumkan satu juga untuk acara kita hari Sabtu nanti tanggal 5 untuk acara Family Run. Sudah ada berapa yang daftar? Belum ada yang daftar? Udah ya, udah ada daftar, puji Tuhan. Kurang lebih ada hampir 40-an lebih ya, 40-an lebih jemaat yang sudah mendaftarkan diri mengikuti acara Jalan Sehat bersama GMI Genesaret. Hari Sabtu nanti jam 6:30 pagi itu kita akan berkumpul di lapangan Banteng. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya lagi akan di-share di grup info jemaat dan akan dibagikan baju, tapi bajunya itu akan dibagikan di hari Rabu di doa malam. Jadi Bapak Ibu ayo datang di doa malam supaya bisa mengambil bajunya ya. Supaya bisa mengambil bajunya supaya bisa dipakai ntar di hari Sabtu. Kan ntar enggak beda sendiri ya kan. Jadi itu untuk info lebih lanjutnya nanti akan di-share melalui grup info jemaat. Gitu. Ada pengumuman tambahan? Kalau tidak ada, kita akan sama-sama doa untuk makan siang yang sudah tersedia ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami siang hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur atas berkat jasmani yang sudah disediakan oleh jemaat Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan boleh terus memberkati segala pekerjaan usahanya dan berkati juga setiap kami yang makan makanan ini Tuhan agar boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat Tuhan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Jangan lupa bersalaman dengan kanan kirinya.